Oke, halo, tes tes, suara saya terdengar ya. Ya Pak, Oh ini Assalamualaikum coachingnya dari warahmatullahi sana ini. wabarakatuh, Pak Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, gimana kabarnya Pak Ozi hari ini? Al- Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kemudian pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachi yang saya amati akan saya nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bapak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachi dan bagaimana coachi merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian tidak lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Pertanyaannya nanti sebagai berikut. Pertama, yang akan saya tanyakan kepada Pak Ozi adalah kompetensi apa Pak Ozi yang akan Pak Ozi kembangkan pada coach kali ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak yaitu eh, kehadiran penuh Pak, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak. Baiklah, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi yang spesifik ya Pak yang yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pak, indikator apa yang diberikan oleh Bapak Ozi dalam proses coaching kali ini? Jadi saya ingin coach itu menemukan masalahnya Pak, menemukan solusinya dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya Pak. Baik, demikian dulu Pak untuk praobservasinya. Silahkan Bapak melakukan observasi, Bapak melakukan coaching terhadap coach. Silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Gustanto. Waalaikumsalam Pak Oji. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Oji. Ya baik sih sebenarnya, tapi sedang kurang baik Pak. Kenapa Pak? Saya tadi juga melihat Bapak itu dari kejauhan terlihat sangat lelah gitu Pak. Ada apa sebenarnya yang ada di pikiran Bapak itu? Ya sebenarnya tidak sih Pak, hanya memang sedikit lebih atau masih bingung loh Pak. Ada yang mengganggu pikiran saya tentang beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan atau saya bantu mengerjakan gitu loh Pak. Hmm. Oh, jadi Bapak ini sedang ada masalah ya Pak? Iya Pak, masalahnya itu saya itu diberikan pekerjaan tambahan. Seharusnya pekerjaan itu bukan pekerjaan saya Pak, itu pekerjaannya operator dapur di sekolah Pak. Kalau boleh saya bantu Pak, Pak Kus, kalau Pak Kus tidak keberatan, saya siap mendengarkan keluh kesah Bapak. Iya Pak, rasanya saya sudah merasa lelah untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Hmm. Eh, tapi maaf Pak sebelumnya, apakah apa yang ingin Pak Kus dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Ya saya sebenarnya ingin bertukar pikiran bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi atau saya alami saat ini Pak. Baik Pak, saya juga senang
Pak Kus mempercayai saya dalam diskusi bersama ini Pak tentang permasalahan yang Pak Kus hadapi. Semoga dari percakapan ini kita nanti dapat mencari solusinya bersama Pak dari persoalan yang Pak Kus hadapi. Terima kasih Pak Oji. Nah, itu yang saya harapkan Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah cerita saya yang sedang saya alami saat ini Pak. Ya, jadi Pak Kus menghadapi masalah dengan rekan sejawat ya Pak ya? Iya Pak, betul. Saya bingung dengan teman saya, dengan kerjaannya yang seharusnya tidak saya kerjakan, tapi itu harus saya kerjakan dan saya juga ingin bagaimana Pak ya, ingin menolak juga, sebab bingung saya Pak. Jadi dari tindakan yang dilakukan oleh rekan sejawat Pak Kus tadi, bagaimana Pak Kus menanggapinya? Ya saya menanggapi hal seperti itu bingung Pak, karena beliau itu kan di sekolah saya itu sudah senior dan beliau juga kan sudah lama. Saya sebagai junior juga harus melakukan hal yang seperti apa juga saya bingung Pak, karena kan saya masih junior gitu loh Pak. Hmm. Tapi Pak, maaf, sudah berapa kali Bapak menegur rekan sejawat Bapak? Kalau untuk menegur Pak ya, Iya. kalau menegur sih saya belum loh Pak, saya masih bingung loh Pak kalau untuk menegurnya sebenarnya. Ya pada saat itu saya ingin mengajak beliau itu untuk melakukan pekerjaan tersebut bersama-sama Pak, tapi rasanya itu kok kurang pas, terus saya juga masih junior kok nanti dikiranya itu saya itu apa ya, tidak menuruti perintah beliau, jadi seperti itu Pak. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi jadi serba salah begitu ya Pak. Iya Apa yang Pak. sudah coba Pak Kus lakukan setelah kejadian itu Pak? Setelah kejadian itu saya mencoba untuk menerima pekerjaan dari beliau dan mencoba untuk mengajak beliau bekerja sama gitu Pak, untuk melakukan pekerjaan itu bersama-sama Pak. Baiklah Pak. Mari kita coba bahas strategi ya untuk dapat memecahkan permasalahan ini ya Pak. Iya Yang Pak. pertama, kita pahami dulu penyebab apa Bapak tidak begitu apa ya Pak, tidak terlalu nyaman saat melakukan pekerjaan tersebut eh, atau karena beliau kurang tertarik gitu Pak. Ya kalau untuk melakukan pekerjaan tersebut sih mungkin beliau itu ya harusnya memang sudah pekerjaannya Pak, tapi kenapa ya saya rasa itu harusnya kan itu pekerjaan beliau, karena itu sudah eh, SK-nya sudah di beliau Pak, kecuali kalau saya memang di SK-kan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut Pak. Jika demikian kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas Pak kepada beliau. Bapak bisa mengajak beliau dengan mengobrol santai gitu Pak di waktu istirahat. Bagaimana menurut Pak Kus? Ya saya rasa saya akan mencoba dulu Pak, dan ngobrol, mengajak mengerjakan tugas tersebut bersama-sama dan bertanggung jawab bersama-sama supaya tidak terjadi selisih paham antara senior dan junior, karena itu kan pekerjaannya bukan di pekerjaan saya ya Pak ya, jadi mungkin nanti akan saya coba Pak. Ya Pak. Sebelumnya coba Bapak buat rileks dulu pikiran Bapak, lalu kita coba kembali ke tujuan awalnya Pak dengan menjelaskan kepada beliau apa-apa saja yang sudah menjadi porsinya tugas beliau dan tugasnya Bapak. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya merasa lebih tenang, saya merasa lebih menemukan solusi atas bantuan Bapak. Alhamdulillah pusing saya atau pikiran saya yang ada pada saat ini mengenai pikiran-pikiran pekerjaan yang ada dalam pikiran saya itu merasa plong Pak setelah saya bercerita dengan Bapak pada saat ini Pak. Ya. Lalu Pak,
Selanjutnya, menurut Pak Kus, kira-kira apa Pak rencana Pak Kus ke depannya Pak? Ya, saya akan mencoba untuk memperbaiki emosional saya, dan saya juga akan mengajak beliau selaku operator dapodik sekolah untuk bekerja sama ketika akan menjalankan tugasnya, dan tidak serta-merta pekerjaan tersebut dibebankan kepada saya, Pak. Ya, luar biasa sekali sih Pak Mahmud, Pak Kustanto ini. Saya percaya dengan Pak Kus dapat menyelesaikan dengan baik Pak. Tetap semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah Pak. Iya, Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya, Pak. Iya Pak, kita sama-sama belajar berbagi pengalaman Pak. Tapi Pak Kus kira-kira kapan Pak Kus akan melakukan rencana tersebut Pak? Ya, akan saya lakukan secepatnya, Pak, supaya nanti tidak terlalu kepikiran dan menyimpan di dalam hati saya unek-unek itu, sehingga akan segera diselesaikan secara cepat, Pak. Iya Pak, mantap. Agar kedepannya kegiatannya dapat dilaksanakan dengan lancar, dengan nyaman ya Pak, supaya Ya, Bapak juga saat sekolah juga tidak terbebani. ya Pak, terima kasih. Benar sekali, Pak Oji. Ya, saya senang melihat Pak Kus sepertinya sudah tidak pusing lagi. Ya Pak, Lalu bagaimana perasaan sekarang Pak? alhamdulillah perasaannya saat ini sudah merasa lega, sudah merasa tenang. Apa yang sudah ada dalam hati saya, unek-uneknya sudah saya keluarkan. Saya emosi saya saat ini bisa terkontrol, Pak, dengan baik, Pak Oji. Ya Pak, alhamdulillah. Karena saya juga pun belajar dari cerita Pak Kus. Ya sudah Pak, kalau gitu Pak, saya izin pulang dulu ya Pak. Sampai bertemu besok. Iya, Pak. Ya, semoga masalah Pak Kus tadi besok sudah dapat terselesaikan ya Pak. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu waktunya tadi, Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Baiklah Pak Ozi, sepertinya tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Kustanto. Nah, sebelum ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Jadi saya sudah melakukan uh, alur tirta Pak. Alur tirta yaitu menanyakan tindak lanjut, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Sehingga alur tersebut bisa menggali si coach untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya. Oke Pak Ozi, sekarang menurut saya sebagai observer, pada saat Pak Ozi tadi melakukan coaching dengan Pak Kustanto sudah berjalan dengan sangat baik, prosesnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga sudah berusaha Pak Ozi sudah berusaha menggali informasi-informasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Kustanto terkait tentang solusi, menemukan solusi dari masalah, sehingga coaching tadi sesuai dengan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaannya selanjutnya Pak, sebelum kita mengakhiri sesi pasca observasi ini, kompetensi apa yang ingin Anda kembangkan berdasarkan hasil saat melakukan coaching yang terus Anda lakukan dengan Bapak Kustanto tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan Pak, yaitu dengan cara lebih memahami proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Sangat baik Pak Ozi. Semoga ke depan Pak Ozi bisa lebih baik lagi dari hari ini dan semoga menjadi pribadi yang hebat. Demikian Pak observasi kita hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.